Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yasin sebagai fasilitator. Pada hari ini saya dengan Bu Rofiatul akan mengadakan coaching. Saya perkenalkan dulu, saya Bukia Stuti sebagai coach-nya, sedangkan Bu Rofiatul Badria sebagai coach-nya. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rofi? Tumben ini. Alhamdulillah, nggih Bu Gias, alhamdulillah baik. Saya itu Bu Gias ada sedikit masalah, jadi ingin omong-omongan sedikit lah sama Bu Gias. Oh, monggo Bu Rofi, kebetulan saya sedang free nih. Nggih, Sedang alhamdulillah, nggih. santai-santai. Sebentar aja kok Oke, Bu, Bu. sebentar, Oke, nggih. monggo. Nggih, gini loh Bu, saya itu ada murid saya itu yang satu ini kok sulit sekali diajak ngomong gitu loh Bu Gias. Dia itu suka ol-olokan orang tua gitu loh. Gimana ya Bu Gias agar anak ini bisa nggak ol-olokan itu loh? Selama ini apa yang sudah Bu Rofi lakukan kalau ada siswanya Bu Rofi yang seperti itu? Saya itu sudah memanggilnya sebenarnya Bu. Saya melakukan pendekatan personal. Jadi ketika waktu istirahat atau sepulang sekolah itu saya panggil gitu Bu. Iya. Terus apa penyebab? Mungkin Bu Rofi mengetahui apa penyebab anak tersebut sering ngolok-ngolok dengan kata-kata orang tua. Mungkin Bu Rofi mengetahui apa? Pasti ada penyebabnya. Iya. Sebenarnya anaknya itu kalau saya tanya iseng aja, saya senang Bu kalau bisa membuat teman itu marah, karena dengan begitu kan dia memperhatikan saya, bilang gitu ya Bu. Terus menurut Bu Rofi dengan apa jawaban anak seperti itu mungkin Bu Rofi mengetahui mungkin ada langkah atau tindakan apa yang mungkin Bu Rofi perlu lakukan? Iya Kan Bu. sudah mengetahui penyebabnya. Iya. Langkah saya itu ya, saya sudah panggil dia, kemudian saya catat di buku kasus itu sudah. Saya itu kepingin itu Bu, memanggilnya itu tidak hanya satu atau dua kali Bu. Saya ingin memanggil dia itu lebih terjadwal gitu Bu, lebih terstruktur. Jadi misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali gitu Bu, rencana saya itu. Tapi itu kan belum terlaksana ya Bu, masih dalam planning Bu Rofi kan? Iya, belum Bu. Ya, berarti perlu ada aksi nyata dong Bu dari Bu Rofi. Jadi Iya. mungkin kalau menurut saya pertemuan 2 kali itu kurang deh Bu. Iya. Karena mungkin ini adalah perlu ada langkah personal pendekatan yang lebih intens lagi ke anaknya. Iya Bu. Saya mau rencananya itu mau tak buat begitu. Gimana nih ya Bu? Kira-kira itu baik apa enggak ya Bu ya? Kalau menurut Bu Rofi sendiri, pripun? Kalau menurut saya Dengan sih, ada jadwalnya, dengan jadwal yang intens itu. iya, kalau menurut saya sih enak itu Bu sebenarnya Bu. Jadi kita bisa lebih dekat dengan anak-anak juga, kemudian kita tahu masalahnya itu Bu. Kalau menurut saya itu. Terus mungkin Bu Rofi perlu ada selain membuat jadwal yang intens, itu mungkin Bu Rofi pada waktu ngomong-ngomong dengan si anak itu mungkin perlu ada apa ya, contoh-contoh cerita mungkin yang bisa mengena anak itu Iya. sehingga dia itu bisa berubah. Iya, rencana saya gitu Bu. Saya akan bercerita atau menggalakkan literasi lah Bu sama anak-anak itu agar dia itu tahu misalnya tauladannya dari sahabat Rasul atau dari Nabi Muhammad sendiri itu bagi yang muslim. Kalau yang non muslim mungkin ada tuntunan dari Alkitabnya gitu Bu. Rencana saya seperti itu Bu. Terus menurut Bu Rofi itu kapan itu akan action Bu dengan rencana itu? Kan harus segera, ya, harus Iya. segera sehingga anak itu bisa berubah.
Kalau saya rencananya secepat mungkin Bu, minimal lah minggu depan lah Bu, sudah saya mulai gitu. Bagus, lebih baik itu Bu. Iya. Terima kasih. Semangat Bu Novi. Iya, terima kasih Bu Kia sudah mau diajak sharing bersama saya. Sama-sama Bu Rofi, selama saya ada waktu pasti bisa membantu Bu Rofi. Jangan Alhamdulillah. sungkan-sungkan Bu, jangan sungkan-sungkan. Terima kasih Bu. Iya, Kita bertemu kembali insya Allah minggu depan Bu. Siap, saya tunggu nanti Bu hasilnya dengan planning Bu Rofi, bagaimana nanti ada perubahankah buat diri si anak tersebut. Semangat Bu Rofi. Terima kasih Bu Kias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin sudah memberikan waktu bagi kami Bu Kias dan saya Rofiatul Badriah. Pada kesempatan ini saya akan bertindak sebagai coach, sedangkan Bu Kias akan bertindak sebagai coachee yang akan bercerita atau sharing tentang satu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Kias kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kok tumben ya Bu Kias? Mau jalan-jalan ke saya ini gimana? Ya. Bu Rofi ada waktu nggak ya? Alhamdulillah sekarang lagi free kok Bu. Monggo. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Ya ini saya sedikit perlu bantuan ini Bu Rofi. Monggo. Gini Bu Rofi, saya itu ada sedikit ya permasalahan dan persoalan. Tapi menurut saya itu sebenarnya bagus sih sebenarnya dari ilmu-ilmu yang kita dapat dalam guru penggerak. Ini persoalan saya itu tentang ini Bu, menangani anak-anak yang terlambat. Itu kan berhubungan dengan piket ya Bu, piket. Pas kebetulan kalau pas piket itu memang ada sedikit gesekan ya. Saya setelah mendapatkan teori ya dari guru penggerak bahwa kita itu tidak boleh menghukum secara fisik ya. Benar. Jadi kendala nih. Jadi pas kalau di tempat saya itu kalau piket itu kan ada dibagi 3 tempat. Bagian depan menerima anak baru masuk itu, dan di tengah, kemudian di tengah, kemudian di akhirnya itu pada waktu dekat dengan kelas. Seperti itu. Nah, ini permasalahan yang saya hadapi Bu di saat ada anak terlambat itu. Memang selama ini memang kalau pas saya posisi di depan gerbang, kalau itu kan sudah ada mendata ada anak yang terlambat itu biasanya mereka langsung absen namanya ini kelasnya ini. Biasanya kalau pas saya di posisi di depan itu biasanya yang saya lakukan itu memang saya tidak pernah menghukum selama ini. Kalau di Muslim biasanya saya suruh ngaji, kalau nggak gitu saya suruh mencatat hadis-hadis. Kalau saya tidak posisi dua, ini Bu ada teman ada teman itu yang saat itu memang pas ada teman terlambat itu dia memberikan ya hukuman, disuruh menyapu parkir, jadi ya lumayan gitu ya. Nah saat itu memang yang terlambat pas kebetulan pas banyak itu lebih dari 10, jadi kan nggak mungkin, biasanya memang disuruh nyapu masjid ya. Saat itu memang saya ya secara guyonan lah Bu memperingatkan, nggak boleh Bu, disuruh anak-anak disuruh nyapu itu udah hukum fisik. Kita itu harusnya memberikan nggak memberikan hukuman gitu ya. Ini yang terus kalau nggak memberi hukuman gimana anak itu ya istilahnya ada komen gitu Bu. Terus kalau nggak memberi hukuman gimana, mesti anak itu akan melakukan itu lagi gitu ya. Nah akhirnya saya ngomong,
Ya saya masuklah dari teori guru penggerak. Ya Nggih. lebih baik kita mungkin bukan hukuman ya, tapi kita Nggih. memberikan suatu konsekuensi. Ya Nggih. misalnya dikumpulkan, kemudian Nggih. kita tanyai misalnya ya Nggih. apa yang menjadi kok bisa terlambat. Ya Iya. mungkin dari situ dia akan bercerita. Nah itu Iya. atau kalau itu ya istilahnya jawabnya, prosesnya terlalu panjang gitu ya, Iya. istilahnya seperti itu. Jadi ya memang jadi kadang saya itu bingung Bu, Iya. mungkin kita itu sudah mengajak tetapi ternyata kalau sudah di lapangan itu Nggih. tidak sesuai dengan Nggih, nggih. apa yang kita inginkan ya Nggih, kan gitu. nggih. Karena mungkin itu adalah suatu hal yang Nggih. baru ya Bu. Nggih. Jadi saya itu akan opo ya caranya ya untuk Nggih. mengajak. Mungkin ilmu itu apa ya kita sudah Nggih. memberikan, tetapi kadang kala itu kadang ya mungkin bisa diterima, tetapi mungkin Nggih. dalam pengungkapan di lapangan itu sulit. Ya itu loh Bu Rofi. Nggih. Jadi kadang kala itu saya jadi apa ya, agak beban. Ya Agak apa ya, galau ya? bagaimana bisa Agak mengajak galau. Iya. bagaimana bisa mengajak ya teman kita untuk Nggih. merubah tidak memberi Nggih. hukuman seperti itu gitu Bu Nggih. Rofi. Jadi gini ya Bu, masalah Bu Gias tadi ada anak yang terlambat, kemudian untuk Bu Gias tidak setuju nggih untuk diberikan hukuman kan gitu nggih. Nah, Ya. tapi ternyata rekannya Bu Gias tidak setuju dengan pendapat Bu Gias karena prosesnya terlalu lama katanya gitu nggih. Ya. Kira-kira menurut Bu Gias kenapa kok dia mengatakan bahwa itu membutuhkan proses lama Bu Gias? Ya mungkin karena kan kita rasa mungkin ya Bu, kalau menurut saya itu Nggih. dengan mungkin dengan segitiga restitusi itu menurut mereka mungkin karena Nggih. itu juga suatu ilmu yang baru ya. Nggih. Jadi karena mungkin selama Kurang ini lama yang nggih. berlaku di sekolah itu kan memang Nggih. biasanya seperti yang memang Nggih. selama ini memang anak-anak itu Nggih. memang dari guru-guru yang lainnya juga memang Iya. dikasih bom tapi disuruh membersihkan masjid Bu. Iya, Jadi nggih. sudah tradisinya, jadi Nggih, suruh nggih. membersihkan. Nah, kalau sampai yang terlambat itu 25 kan tapi nggak Iya. mungkin Iya, disuruh membersihkan betul. masjid. Nah, Iya, akhirnya ya heeh. yang separuh itu Nah, disuruh membersihkan itu. iya. Nah, dengan saya masuk menceritakan setelah saya Iya. diseminasi kemarin apa Nggih. itu dengan segitiga restitusi, mereka itu merupakan suatu hal yang dan menurut Nggih. mereka, wah nggak mungkin gitu kayak gitu. Iya. Terus anak itu terus gimana kalau Nggih. mereka itu mengulang lagi, terus Nggih. apa yang kita lakukan lagi gitu. Misalnya Nggih. terlalu apa ya, istilahnya mungkin kita terlalu agak apalah, Nggih. istilahnya longgar gitu loh Bu, kan. Nggih. Kalau mungkin dengan memberikan suatu apa ya, hukuman seperti itu, gitu ya Nggih. memang bukan fisik yang keras ya, Nggih. tetapi Jadi walaupun itu mungkin tujuan mereka bagus membersihkan masjid nggih, itu kan nggih. ibadah, tetapi kan tetap itu Nggih. suatu hukuman gitu loh Bu Rofi. Nggih. Jadi yang Bu Gias inginkan itu rekan-rekan sejawat Bu Gias itu memahami tentang restitusi gitu nggih. Nah, ya, Jadi untuk jadi anak-anak tidak memberikan hukuman tetapi memberikan konsekuensi. Nggih. Kira-kira ya maksud rencananya gimana Bu Gias? Apakah Bu Gias punya rencana untuk agar teman-temannya ini paham tentang segitiga restitusi padahal sudah dilakukan diseminasi kan? Nggih, tapi ya. untuk penerapannya sulit. Menurut Bu Gias bagaimana rencananya Bu Gias? Ya rencana saya memang kita kalau teori itu mungkin bisa dipelajari ya Nggih, Bu, tapi nggih. memang rencana saya itu memang ya pertama memang kita harus dari diri saya itu harus Iya. memberikan contoh ya, contoh Oh, dulu. iya, Mungkin iya, bagus itu Gias. dengan Iya. contoh itu mungkin mereka akan melihat oh hasilnya itu seperti ini. Cuma Oh, kalau teori doang itu mungkin iya. cuma teori aja, teori Iya. bagus, tetapi kalau nggak ada langkah nyatanya itu kan Oh, konsen gitu ya Bu. nggih. Oh, bagus itu Bu Gias. Bu Gias sudah punya rencana untuk memberi tauladan. Kira-kira mulai kapan itu Bu Gias? Nah, itu Bisa rencana saya dilakukan itu Bu ya, Gias? ini kan sudah ada apa istilahnya pembaruan tiket ya Bu. Nah, mulai Nggih. ini peserta didik baru ini saya berencana Nggih. mulai mengeterapkan Nggih. ya segitiga restitusi tanpa ada memberikan hukuman fisik Iya. ya. Mungkin rencana saya itu kalau misalnya ada yang terlambat lebih dari 10 Bu, rencana saya itu mau saya kumpulkan, Nggih. terus kemudian ya Nggih. kita tanya gitu ya, Nggih. apa yang menyebabkan mereka terlambat. Nanti akan Nggih. mereka itu kan akan bilang, "Oh, saya terlambat karena ini, saya terlambat karena ini." Nanti Nggih. akan saya suruh gitu ya, mereka saya suruh menulis
Oh, Saya gitu. suruh, menulis gitu ya, terus Nggih. akhirnya kan nanti ada konsekuensi dari mereka. Kalau misalnya Nggih. dia mengulangi lagi, besok itu apa konsekuensinya, kan gitu. Nggih. Mereka sudah Nggih. tahu Berarti gitu. membuat kesepakatan dulu nggih Bu Gias? Ya, Kalau tidak sepakat anak-anak kan gimana nggih? nah Jadi itu. membuat Jadi nanti kesepakatan kalau nggih. mereka terlambat lagi Bro, kan kita sudah Nggih. punya ininya ya, Punya SIM-nya, oh catatan. ini loh, Iya, kalau saya terlambat betul. lagi saya ini. Jadi kan kita tidak Iya. memberikan hukuman, tapi dia Iya. konsekuensinya kalau dia Iya. terlambat lagi, saya harus melakukan ini Iya. gitu. Tanpa Jadi tanpa seperti itu. dipaksa nggih? Tanpa Ya, itu, oke. planning dan rencana saya Bro V. Nggih. Alhamdulillah. Berarti Bu Gias ingin anak-anak itu punya kesadaran sendiri walau dia terlambat, terus dia tahu bagaimana cara mengatasi kenapa kok terlambat. Begitu nggih Bu Gias nggih? Ya, nanti Heeh, kan dia akan kemudian bisa berpikir kan Bu, iya. berarti kalau saya tidak terlambat itu, oh berarti saya bangunnya harus lebih Nggih, pagi, berarti misalnya bisa seperti bisa itu. mengatur waktunya nggih. Terus Bu Nggih. Gias sudah berencana untuk memberikan tauladan nggih Bu nggih. Nggih, Ya itu mudah-mudahan berhasil rencana wis Bu saya. Gias. Bagus itu Bu Ya, Gias. Semangat doakan Bu Bro Gias. V. Amin 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 amin. Saya doakan Bro V. Nggih, nggih, Ya, amin. terima kasih Bro V atas Nggih, waktunya ini. Bisa curhat sami-sami. ini rasanya sudah plong ini, jadi nggak Nggih. beban. Nggih, alhamdulillah terima kasih juga Bu Gias sudah percaya dengan saya. Maaf loh Bro V mengganggu waktunya Nggih, loh ya. mboten Bu Gias, mboten mengganggu. Oke. Makasih Bro V. Nggih, Jangan nanti sami-sami. jangan itu nggih, Nggih. pelit-pelit kalau saya Oh, punya saya masalah lagi. terbuka, saya terbuka. Nggih, Bu Oke, Gias. makasih Bro V. Nggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.